Pasti bisa dilewati. Kenapa? Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Yang setuju Tuhan baik boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan yang diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita memberikan yang terbaik ketika kita memuji dan meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari berikan hatimu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Karena Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi. Kami muliakan dan agungkan Engkau Tuhan. Sebelum kami mulai Bapak, ampuni segala dosa, pelanggaran, pikiran, perkataan kami Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang kudus dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapa kami bersyukur, Engkau mengampuni kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami. Ini kami Bapa, dengan pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi angkat pujian dikatakan. Bapa, Engkau baik. Kami nyatakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Keadaan kami tidak akan menghalangi kami untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kembali angkat pujian dinyatakan sama Tuhan. Bapa, Bapa, Engkau baik. Ini syukur kami Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari memuji Bapak Ibu saja katakan. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah.
menyembah. Haleluya Tuhan. Mari bebaskan dirimu menyembah Tuhan. Bebaskan dirimu agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat hanya bagimu Bapa. Kau yang sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap hal-hal roh-roh yang menghalangi kami menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Bapak Ibu yang sudah dikaruniai bahasa roh, berbahasa roh dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Karena hanya Engkau saja yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Bapak Ibu saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Nikmati puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ini adalah waktu penyembahan. Ketika kita menaikkan pujian ini, ingat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Ingat ketika Tuhan menyembuhkan kita. Ingat ketika Tuhan menolong kita. Ingat ketika Tuhan menguatkan kita. Ketika kita ragu-ragu Tuhan kasih jalan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun tinggalkan kita. Mari boleh angkat tangan kita Bapak Ibu dua-dua. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Mari sama-sama kembali ke tangan. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Benar Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus. Kembali nyatakan haleluya. Ya Tuhan,
segala sesuatunya Tuhan. Apapun yang menimpa kami saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, tetap kami berkatakan Engkau baik. Karena di balik ini ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Karena Tuhan memberkati kami dan mengubahkan kami. Ada sesuatu yang besar terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin, amin, shalom. Shalom. Yang siap tinggikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang diberkati Tuhan, boleh beri tos kiri kanan bilang yuk, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Siap untuk tinggikan Tuhan, amin. Amin. Siap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Choir siap tinggikan Tuhan, amin. Sukacita kami berasal daripadamu Tuhan. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu Tuhan. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang kasihmu segalanya Tuhan. Janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus kau kekuatanku. Amin, aman di dalammu, menara perlindunganku. Engkau sukacitaku. Yes, mulialah namamu, oh Yesusku. Bapak Ibu siap bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan, amin. Amin. Sama-sama bilang yuk. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. hidup bersamamu. Kami mau ikut kehendakmu Tuhan. Ikut kehendakmu, Kami berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. karena ada kasihmu yang terbesar bagi kami. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya. Janjimu yang Sempurna. oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus kau kekuatanku. Aman, Aman di dalammu, menara perlindunganku. menari bagimu. Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Bapak Ibu, ketika naikkan pujian ini, katakan menari bagimu, bersuka dalammu. Boleh lebih lagi buat Tuhan, amin. 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 Karena kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kita, pujian kita nih masih belum bisa membalas, belum ada apa-apanya dengan kebaikan Tuhan. Ya, setuju dengan saya? Boleh katakan yes? Yes. Yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi, boleh katakan yes? Yes. Kita naikkan pujian bagiannya, bersuka dalammu Tuhan, Engkau kekuatan kami. One, two, go, ya. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatan kami. Aman dalammu, Aman di dalammu, menara perlindunganku. oh, menari bagimu, sukacitaku. Mulialah namamu, oh, 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 oh. Bersuka dalammu,
sekedar pujian, tapi kalau kita lihat liriknya, di hadapan kemegahan-Mu aku datang menyembah. Ku teringat kasih setiamu. Kita ingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, amin. Ketika kita lagi sedih, ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ketika kita sakit, ada kesembuhan daripada Tuhan. Melalui dokter, melalui obat, melalui apapun. Kita semua di sini pernah ditolong Tuhan, amin. Yang pernah ditolong Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ketika kita ditolong Tuhan, kalau kita nyanyi buat Tuhan, boleh lebih lagi buat Tuhan. Amin. Kita naikkan dari awal, di hadapan kemegahan. Di hadapan kemegahan-Mu, Ku datang kami menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu, Bawa hati kami, bawa hatiku, kami bawa hidup kami Tuhan. membawa hidup, Mari ingat kebaikan Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Engkau baik Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan ya, Engkau baik. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Saya rindu jemaat dan choir naikkan pujian. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Yuk jangan malu-malu nyanyi buat Tuhan. Engkau baik. Sungguh baik Tuhan. Sama-sama bilang Engkau baik. Ya, teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita, amin. Amin. Masih kuat berdiri memuji Tuhan? Amin. Amin, bilang sama temannya, yuk jangan lemes. Jangan lemes. Karena kita menyembah Tuhan yang ajaib, amin. Boleh tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan, sesuai dengan irama yuk. Wah, pam, 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 pam. Kami mau memuji dan meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan yang tidak pernah kami pikirkan. Katakan yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja kami, Kau Raja atasku. amin. Boleh angkat tangan kita bilang yuk. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib. 1, 2, 3, yo. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Sumber Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, memerintah
Katakan hanya Kau saja yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kembali katakan hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak di. Sekali lagi hanya Engkau yang layak, tiada yang lain Tuhan. Hanya siap-siap tinggikan Tuhan. One, two, three, go. Ada Kau Tuhan, Agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah selamanya. Panggil namanya, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Ditinggikan, dimuliakan namamu Tuhan di tempat ini dan dalam hidup kami. Melalui tempatmu, gerejamu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur lebih lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan untuk dua persembahan, Saudari Fevel akan mimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, kami bersyukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami kembali ke tempat ini dalam keadaan yang sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan memberikan kembali apa yang telah Kau percayakan kepada kami untuk mengelolanya ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami dapat memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu menerima amplop bazar. Kita akan melakukan bazar di bulan Maret nanti. Bapak Ibu yang rindu memberkati dalam masukkan dalam amplop yang disediakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Selamat memberi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku ya. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kembali naik pujian dari awal. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, benar. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku, baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam Tuhan perlindungan kita, amin. perlindunganku, Amin. Niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku, Mari sama-sama bilangnya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, amin.
Karena Tuhan saja penolong kita. Tuhan saja kekuatan dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kesesakan. Hanya pada Tuhan kita berseru. Kita sepakat dalam hal ini, amin. Hanya Tuhan Yesus saja sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita katakan Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku. Penolong dalam kesesakan. dalam kesesakan. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau pertahanan kami. Batu Ya Bapa dan pertahanan. Yesus. Mari Bapak Ibu sekarang kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita bilang Yesus. Yesus padamu ku berseru. Kaulah Penyelamatku. terpujilah Kau Tuhan. Kau Tuhanku Tuhanku memuji. Amin. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Biar Engkau senang dengan pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Pakai hamba-Mu urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Minggu lalu Bapak Ibu kita berbicara atau membahas tentang kemurahan hati. Hari ini kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa salah satu sifat Allah yang sangat menonjol yaitu kasih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya dengan perkataan. Tidak cukup hanya dengan sekedar ibadah.
kita kasih persembahan, pujian, ataupun penyembahan atau pelayanan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka sejatinya kita pasti mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, pasti kita mau taat menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan juga setia melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di sini dikatakan kalau kita mengerti kehendak Tuhan, pasti kita mau taat menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan juga setia melakukan kehendak Tuhan. Sekarang kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi Tuhan. Yang pertama kita baca Yohanes 14 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita sama-sama. 2, 3. Yesus berfirman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus berfirman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi Tuhan, yaitu di mana Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Memegang perintah Tuhan, melakukannya. Memegang perintah Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengar perintah Tuhan, Bapak Ibu pegang. Tidak hanya cukup dipegang, tapi kita bilang kita mesti melakukannya. Melakukan apa? Perintah Tuhan. Jadi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, berarti kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Yesus katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Alkitab berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan ialah orang yang menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Jadi dikatakan Bapak Ibu, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, dia pasti tidak akan menuruti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi kembali Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang mengasihi Tuhan ialah orang yang menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah kita sudah benar-benar menuruti firman Tuhan? Menuruti apa yang firman ajarkan dan kita praktekkan, kita lakukan dalam hidup ini. Menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu, memang tidak gampang loh untuk bisa menuruti firman Tuhan. Ya.
Tidak gampang kita mau melakukan perintah Tuhan. Ada orang Kristen dengar firman Tuhan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Numpang lewat. Ya. Bahkan Bapak Ibu Tuhan, kita menemukan ada orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Dia tahu firman, tapi hanya tahu. Sebatas tahu. Tapi dia tidak pernah mau melakukan dan menuruti firman itu. Alkitab bilang orang yang demikian, orang yang gak mengasihi Tuhan. Dalam perumpamaan, ya, orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, digambarkan oleh perumpamaan orang yang bangun rumah di atas batu dan pasir. Kalau orang yang melakukan firman Tuhan, dia sedang membangun fondasi hidupnya di atas batu. Kalau ada angin, ya, datang menerpa, ya, air datang menerpa, dia tetap kuat, Bapak Ibu. Tapi kalau dasarnya pasir, ketika ada masalah, ada pergumulan, ada badai datang, rusaklah rumah itu. Bapak Ibu, saya sedikit sharing, bersaksi. Hari Kamis saya ada di Sibolga, Bapak Ibu. Kamis yang lalu. Berangkat pesawat pagi. Sampai di bandara Silangit namanya. Namanya Silangit di Siborong-borong. Ya, nanti ada bandara baru namanya bukan Silangit. Sibumi, Bapak Ibu. Jadi ada langit, ada bumi. Ya. Lalu dari situ kami disambut. Lalu gak lama kami berangkat ke Sibolga. Waduh Bapak Ibu, perjalanan dari Siborong-borong ke Sibolga kurang lebih 3 jam. Lewat Tarutung aman. Begitu Tarutung dikata tadi, masuk ke arah Sibolga, jalanannya berkelo-kelo Bapak Ibu. Turunnya kayak ular. Teman saya muntah, mabuk. Saya bersyukur saya gak muntah, gak mabuk Bapak Ibu. Dari depan, aduh saya takut, aduh jangan saya muntah nih. Ya, jalannya kayak ular. Bapak Ibu, ketika sampai di Sibolga, setelah kita memberikan bantuan kepada gembala-gembala, ada 42 gereja yang kena. Ada kategori berat, sedang, ringan. Ada 3 kategori Bapak Ibu. Ya, kita kasih bantuan sesuai dengan apa yang kita dapat dari DKI, kita bagikan kepada mereka. Lalu kami ke lokasi Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu, harusnya saya tayangkan nih videonya. Saya bikin video sama. Ada batu sebesar mobil Ayla. Ada. Bingung. Itu batu dari mana Bapak Ibu? Sebesar mobil Ayla. Itu bukan hanya satu. Bisa banyak. Belum teman-teman batu yang lain. Belum gelondongan-gelondongan kayu. Sampai pengurus BP di sana bilang, waktu saya datang ini aksesnya susah, sulit. Tapi hari ini udah banyak berubah. Dan juga dia bingung, kemana gelondongan-gelondongan itu gak ada Bapak. Tapi Bapak Ibu, tragis loh Bapak Ibu. Ada kampung amblas semua, dikubur hidup-hidup. Ya. Itu ketika datang, itu pemukiman semua pemukiman hancur berantakan. Dan mereka harus membersihkan lumpur-lumpur kuning Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perumpamaan tadi mengatakan orang bangun rumah. Kalau fondasinya kuat, dia akan kuat. Itu sih ada rumah-rumah yang masih tetap berdiri karena fondasinya kuat. Tapi kalau fondasi nggak kuat, habis di bawah air bandang. Hanyut. Orang-orangnya nganyut.
Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam keadaan di mana Alkitab mengajarkan supaya kita betul-betul hidup mengasihi Tuhan. Dan Alkitab berkata kalau orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Orang yang mengasihi adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Dia menuruti firman Tuhan. Coba kita baca lagi 1 Yohanes 3, 16, 18. 2, 3. Ada tertulis. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita baru bisa mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu perhatikan statement ini. Kita baru bisa mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Dan dalam kebenaran kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup kita? Kita kenal nih Tuhan dengan benar. Yesus kita kenal benar-benar dalam hidup kita. Bahwa dia adalah Tuhan, penolong, dia juru selamat hidup saya. Saya betul-betul mengenal dengan benar. Mengenal. Kita kenal betul Tuhan. Bapak Ibu. Ada istilah mengenal dan tahu. Itu beda Bapak Ibu. Tahu. Bapak Ibu tahu semua presiden Indonesia. Siapa namanya? Pak Jenderal Prabowo. Bapak Ibu kenal? Belum tentu. Dalam hal firman. Firman mengajarkan kepada kita untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan kita dengan benar. Nah, proses pengenalan akan Tuhan yang benar tidak bisa terjadi begitu saja. Tapi harus melalui suatu proses perjalanan dan pengalaman hidup kita secara pribadi bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, orang Kristen yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya setiap hari, dia pasti akan mengenal Tuhannya secara benar. Tapi mesti punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya setiap hari. Mengenal Tuhannya secara pribadi setiap hari. Saya bersyukur Bapak Ibu, minggu lalu saya sempat, meskipun gak sempat lihat Pak Beben yang kita doakan. Saya berdoa sama istrinya, Ibu Yohana. Ibu Yohana hadir gak di sini? Mungkin tadi ibadah jam 9. Saya berdoa, gak boleh masuk Bapak, dia di ruang isolasi di Rumah Sakit Cipto. Saya berdoa di luar bersama dia. Saya berdoa bersama Ibu Meli, bersama Pak Imron, Ibu Mike, kita berdoa. Bapak Ibu berdoa. Mohon kemurahan Tuhan terus buat Pak Beben. Tapi yang menarik saya katakan. Dia melalui peristiwa sakit penyakit yang dia alami dengan berat. Dia sekarang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Yang saya sudah sampaikan. Apa pengalaman pribadinya? Dia ketemu sama Tuhan. Dia ketemu Yesus loh Bapak Ibu. Itu kemurahan Tuhan luar biasa. Tuhan ngomong sama dia. Ya.
Dia bilang, Tuhan aku sakit. Kata Tuhan, kamu ikuti aja prosedur sebagaimana adanya. Masalah penyakitmu itu urusan aku, nanti aku yang akan tanggung dan bereskan semuanya. Bapak Ibu, wah ini satu pengalaman yang luar biasa loh. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini gak ada sekolahnya Bapak Ibu. Mau sekolah gelar apapun gak ada. Ini anugerah, kita bisa ketemu Yesus. Ya, kenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Dia mengenal. Bahkan dalam WA-nya dia tulis. Ketika dia ada di antrian untuk pintu surga. Dan dia lihat di surga Bapak Ibu. Nama dia tercatat di dalam surga. Nama 3 huruf, nama Tionghoa. Ada namanya tertulis. Itu pengalaman Bapak Ibu. Enggak semua orang punya pengalaman begini loh. Saya juga gak punya pengalaman seperti dia yang dialami dalam hidupnya. Saya hanya punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu saya masih sekolah. Saya ini lulusan STM Bapak Ibu. Tahu STM ya? Bukan STMJ Bapak Ibu. Kok STMJ susu telur madu jahe. Lulusan STM, sekolah teknik menengah. Waktu saya kelas 2 STM. Saya tinggal di Kalibata sama kakak saya. Jam 1 pagi. Saya antara mimpi dan tidak mimpi. Seperti yang dioleh Pak Beben. Cuma beda versinya. Tuhan Yesus datang ke saya. Dia pegang ranting. Anakku, barang siapa tidak berbuah, dia dibuang seperti ranting ke dalam api. Yesus lempar ranting itu, ada api. Saya bangun. Hanya itu. Saya punya pengalaman. Saya lihat Yesus ngomong. Anakku barang siapa gak berbuah, dia seperti ranting yang dibuang dalam api. Betapa pentingnya Bapak Ibu. Hidup Kristen itu tuh mesti berbuah. Nah, proses pengenalan akan Tuhan yang benar tidak bisa terjadi begitu saja. Tapi harus melalui suatu proses perjalanan dan pengalaman hidup kita secara pribadi bersama dengan Tuhan setiap hari. Setiap saat. Yaitu membangun kedekatan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Membangun kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Minimal ada 3 cara. Yang pertama, melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kita mengadakan pujian, doa, penyembahan. Bapak Ibu, Tuhan kita tuh senang disembah. Alkitab berkata, Tuhan itu bertahta di atas pujian Israel. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, ya, kita Bapak Ibu menyembah Tuhan, Tuhan itu bertakhta loh Bapak Ibu. Makanya waktu Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan dalam satu ibadah, Tuhan itu bertakhta di atas pujian kita. Dia bisa hadir di tengah-tengah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia hadir, dia bertakhta. Tadi saya katakan Bapak Ibu dalam ibadah pagi. Ya, kalau kita lagi dengar orang lagi berdoa pagi, Bapak Ibu dia menyembah. Itu saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ketika orang melalui doa pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan bertahta, Tuhan hadir. Kita bisa merasakan sesuatu secara manusia rohani kita, manusia batinnya kita merasa ada sesuatu yang bisa menggetarkan hati kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita merasakan Tuhan hadir. Doa, pujian, dan penyembahan. Dalam rangka kita sedang membangun kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu. Enggak semau-mau, lagi mood enak. Doa, pujian, penyembahan. Lagi mood enggak enak, stop. Enggak, setiap hari. Terus kita bangun. Yang kedua, bertekun dalam ajaran Kristus. Artinya apa? Kita bertekun dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bertekun dalam ajaran Kristus. Alkitab itu isi berupa ajaran-ajaran firman, Bapak Ibu. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita
Kita pahami. Sebab apa baca? Justru orang disesatkan karena ajaran. Kenapa ada orang kelompok bisa radikal ekstrim, mati, bunuh diri, bahkan yakin mati masuk surga? Karena paham ajaran loh. Itu ajaran gak dianggap gampang loh. Ajar itu bisa merubah orang. Ajar itu bisa merubah orang loh Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ada dalam ajaran Kristus, saya percaya hidup kita pasti akan berubah. Karena ada ajaran Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Berubah. Membawa perubahan. Orang radikal aja bisa berubah Bapak Ibu. Itu ajaran-ajarannya kadang-kadang gak masuk akal tapi mereka bisa lakukan. Kita adalah ajaran Kristus, ajaran firman. Saya percaya akan bisa merubah hidup kita. Dalam kita membangun kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bertekun dalam ajaran. Sampai hari ini Bapak Ibu saya terus masih kita mau mengadakan nanti kelas pemuritan Bapak Ibu. Ya. Setelah Basar Murah selesai bulan Maret Bapak Ibu. Nanti kita akan mulai kelas pemuritan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tergerak bisa ikut. Kita belajar ajaran Kristus tentang murid. Alkitab bilang jadikan semua bangsa muridku. Kita jadi orang Kristen setelah terima keselamatan dari Yesus nggak cukup jadi orang Kristen, jadi murid Bapak Ibu. Makanya ada kelas namanya kelas pemuritan. Yang ketiga memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu kita menyerahkan hidup kita seperti dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Tadi Bapak Ibu saya habis khotbah di GB Sungai Yordan di Roxy. Tadi WL-nya nyanyi lagu yang berkata, Tuhan pegang tanganku. Waktu dia nyanyi Bapak Ibu, saya merasakan ada hadirat Tuhan. Dia nyembah. Pegang tanganku Tuhan. Waduh Bapak Ibu, saya lihat nyembah, saya ikut menyembah dalam pujian itu tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita memberi diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Setiap hari Roh Kudus akan arahkan langkah hidup kita. Bapak Ibu saya mau tanya nih. Setiap hari pernah gak ngomong begini sama Roh Kudus? Roh Kudus pimpin hidup saya hari ini. Pernah gak Bapak Ibu ngomong gitu? Kalau Bapak Ibu gak pernah, mulai besok kita katakan itu. Ketika Bapak Ibu mengatakan Roh Kudus pimpin hidup saya hari ini. Kita memberi diri kita seperti dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Nanti dia akan mengarahkan langkah hidup kita Bapak Ibu. Siapa yang akan tahu hidup ini? Yang terjadi dengan hidup. Gak ada yang pernah tahu Bapak Ibu. Ini saya kemarin lagi sementara doa habis baca firman. Ya, saya bangun siangan. Kenapa? Capek, rapel, kemarin kurang tidur terus. Nah mumpung Sabtu nih gak ada kegiatan apa-apa. Saya sangat bangun siangan Bapak Ibu. Lagi habis doa firman. Ada satu pendeta dari Sumba nelfon saya. Pak Kiki. Dia ada miss call. Terus saya telepon balik. Pak Kiki bisa tolong. Ada jemaat saya lagi kritis di rumah sakit Abdi Waluyo. Jemaat GBI di Sumba Bapak Ibu. Baik Pak, nanti saya akan datang, saya kunjungi. Lalu saya dikasih nomor telepon saudaranya. Untuk saya WA dia, Ibu Shalom, kadang-kadang nama saya Pak Kiki Cahyadi. Setelah pertemuan saya akan berdua rumah sakit. Baik Pak, kami tunggu kehadiran Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu lagi pertemuan, lagi makan, dapat kabar. Orang itu dia meninggal dunia. Umur 43 tahun. 43 tahun meninggal. Hari ini dia ulang tahun. Dia meninggal kemarin. Hari ini tepat 43 tahun. Saya datang buru-buru ke rumah sakit Abdi Waluyo. Lalu saya ketemui. Saya gak kenal. Tapi lalu saya berdoa di depan jenazahnya. Lalu bilang, ini Pak Kiki bisa tolong kami.
bikin ibadah nanti sore. Karena besok kami akan rencana mau bawa ke Surabaya. Karena ayahnya ternyata dikubur di Surabaya. Kita layani Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita memberi diri kita sebelum Roh Kudus. Itu kisahnya orang ini. Dia merasa kepalanya sakit Bapak Ibu. Kayak puyeng-puyeng. Dia pikir sakit biasa. Dia jatuh. Ternyata ketika dia jatuh, pembuluh darahnya pecah kena batang otaknya Bapak Ibu. Dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Hanya bertahan 2 hari. Bapak dikasih yang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita Bapak Ibu. Mari kita mau belajar memberi diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia roh penolong. Roh Kudus itu roh penolong buat hidup kita Bapak Ibu. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus tolong saya lewati hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan. Besok kita bangun pagi. Setelah kita melakukan aktivitas kita mau kerja, mau usaha, mau sekolah atau apapun. Kita bilang Roh Kudus, pimpin saya hari ini. Pimpin saya hari ini. Nanti kita akan dipimpin sama Roh Kudus Bapak Ibu. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia tahu orang dia roh penolong yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi kita selama kita ada di dunia. Kita bersyukur ya. Kita punya Roh Kudus, roh penolong, Bapak Ibu, roh penghibur. Saya bilang sama dia, hanya Roh Kudus bisa hibur keluarga. Lalu kakak sepupunya bilang ini Pak Kiki, ini orang baik, ini orang sering nolong orang. Tapi sayang umurnya hanya 43 tahun. Saya bilang ibu, biarpun 43 tahun. Apapun yang telah dilakukan oleh Bapak ini. Pasti semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Saya bilang. Kebaikan yang dia telah lakukan. Pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberi diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baru bisa mengenal dan mengasihi Tuhan dengan benar. Kalau kita manunggal dengan Kristus. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini yang ngomong siapa? Yesus Bapak Ibu. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Berarti apa? Kita mesti tinggal dalam Kristus. Dan firman itu mesti tinggal dalam kita. Ada bahasa manunggal. Apa arti manunggal? Menjadi satu dengan hidup kita. Manunggal. Bapak Ibu kalau baca ayat ini. Bapak ini ayat ini. Berkata begini, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ada ayat apa? Mintalah apa saja maka kamu akan memperolehnya. Coba bayangin. Kan seperti itu Tuhan tuh bilang, kau minta apa saja boleh aku luluskan. Tapi yang depannya jangan lupa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini yang masalah persoalannya Bapak Ibu. Seringkali kita tidak tinggal dalam firman. Manunggal dalam firman. Menjadi satu dalam firman. Ini persoalannya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin doa kita belum dijawab sama Tuhan. Jangan-jangan kita belum hidup di dalam firman. Kita belum manunggal di dalam firman. Jangan-jangan kita belum bersatu dalam firman. Karena ayat tadi berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Aku akan mengabulkannya. Aku akan meluluskannya. Kira-kira begitu bahasanya Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan pentingnya kita terus manunggal dalam firman. Hidup di dalam firman. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi merupakan hal yang sangat prinsipil dan menentukan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Pasti Bapak Ibu jawab, kita mengasihi Tuhan. Bicara mengasihi Tuhan ternyata
Kualitas kasih kita kepada Tuhan itu sangat ditentukan bagaimana kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kualitas kasih kita akan terlihat dari apa? Dari pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi. Ada kualitas yang orang lihat. Ada kualitas yang Tuhan lihat dari hidup kita. Dari pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Kalau enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kadang-kadang gampang ngomong mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tapi kadang-kadang praktek hidup kita tidak menggambarkan kita orang yang mengasihi Tuhan. Sikap kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan menjadikan Tuhan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan kita. Apalagi hanya sekedar ingin mendapat berkatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen semata-mata ingin diberkati, Bapak Ibu keliru. Bapak Ibu bisa kecewa. Kenapa saya katakan bisa kecewa? Ketika Bapak Ibu tidak diberkati, Bapak Ibu akan bilang, kok Tuhan begini? Kok Tuhan katanya mau memberkati saya? Buktinya saya tidak diberkati. Kita akan kecewa. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita mau diberkati. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Dia mati berkorban buat kita. Mari kita perhatikan akan hal ini Bapak Ibu. Tuhan tuh ingin hidup kita betul-betul dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, saya lagi praktekkan kata-kata doa begini. Tuhan, saya akan melihat keluarga-keluarga jemaat di GBR Dukugrania yang belum mengenal Yesus akan mengenal Yesus. Saya lagi katakan itu Bapak Ibu. Tuhan, saya akan melihat seluruh jemaat GBR Dukugrania dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Terutama dalam mereka memenangkan keluarga mereka yang belum mengenal Yesus. Saya akan melihat hal itu akan terjadi. Saya katakan Bapak. Saya bayangkan itu akan terjadi. Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Mengenal Yesus dan mereka diselamatkan. Yang kedua, kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kemauan dan kemampuan kita, tapi karena Tuhan lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan kita yang memilih kepada siapa kita mengasihi, tapi Ia telah memilih dan mengasihi kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita bisa mengasihi Tuhan, sungguhnya itu adalah kasih karunia Tuhan oleh iman kita. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengenal Yesus nih hari ini, kita jadi orang Kristen, terima Yesus sebagai Juru Selamat karena Tuhan yang telah memilih hidup kita, Bapak Ibu. Dia pilih kita untuk kita dapat anugerah keselamatan. Bersyukurlah hari kita ada. Kita jadi orang percaya Yesus Kristus. Kita telah dipilih Tuhan untuk kita bisa mengenal Dia. Banyak orang mau mengenal Yesus, dapat anugerah. Ada orang ditawarkan gak mau Bapak Ibu. Seperti ada tirai yang menutupinya. Dan udah pasti kuasa kegelapan gak suka kalau orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia akan upayakan supaya orang itu tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah kita termasuk orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Kita dipilih Tuhan loh Bapak Ibu. Hari ini kita bisa jadi orang percaya. Tuhan telah memilih kita karena Dia mengasihi kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Karena Tuhan sedang memilih, memisahkan dan membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan benar untuk menjadikan kita sebagai mempelai milik kesayangannya. Mari kita pergunakan sisa waktu yang ada untuk kita bisa memastikan apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan dengan benar atau belum. Sehingga pada saat Tuhan datang dan bertanya kepada kita, sungguhkah engkau mengasihi aku? Kita bisa didapati Tuhan sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan dengan hati yang murni dan dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukannya. Terakhir Bapak Ibu,
Tolong ditayangkan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bapak Ibu yang jawab pribadi dengan Tuhan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hanya kita dan Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan ini secara pribadi kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu yang tahu tentang perjalanan hidup iman kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita biar terus hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia dengan cara apa? Kita melakukan firman-Nya, menuruti firman-Nya, mentaati firman-Nya dalam hidup ini. Saat ini adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan-tangan diangkat siang ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, tolong kami. Ajar kami boleh semakin hari terus mengasihi Tuhan. Sekarang mau berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Dimanapun kami berdiri saat ini. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan yang diangkat. Engkau tahu setiap pergumulan kami, masalah kami, keadaan kami. Engkau tahu persis Tuhan. Tuhanlah jadi penolong hidup kami. Tuhanlah jadi penolong hidup kami. Tuhan dapat memberikan kami kelepasan. Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dalam kami menjalani kehidupan kami selama kami ada di dunia ini Tuhan. Bapa di surga, jemaat ini milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau akan memberikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar dan berikan pertolongan. Dalam nama Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dapat disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami menyerahkan Pak Beben yang masih terbahan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dia. Biar kemurahan Tuhan terus nyatakan buat hidup dia. Kami percaya Engkau telah memberikan kemurahan-Mu atas hidup dia Tuhan. Hari ini dia boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan Kau terus nyatakan itu atas hidupnya dan keluarganya.
Kami juga menyerahkan Ibu Meling yang ada di rumah sakit pasca operasinya, Tuhan tolong. Ya, Tuhan juga tolong pulihkan keadaan Ibu Meling. amin. Kami juga berdoa untuk adik Yosean, tiada henti-hentinya Tuhan. Untuk adik Yosean yang Tuhan tahu keadaan anak ini, kami imani terus bilur-bilur Yesus menyembuhkan anak ini secara ajaib dan sempurna dalam nama Yesus. Kami akan melihat kesembuhan buat Yosean. Amin. Kami akan melihat mujizat Tuhan buat Yosean Amin. dalam nama Yesus. Amin, Yesus. Itu terjadi buat keluarga ini. Ya, Secara khusus buat Yosean. amin. Tuhan juga pulihkan pasca operasi pemasangan ring dari Ibu Alan. Ya, Tuhan. Terus kuatkan dia Tuhan. Ya. Tolong dia, Ya. pulihkan keadaan. Pulihkan kesehatan Pak Budiman, Ibu Budiman. Kesehatan Ibu Sumi Tuhan terus pulihkan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Teddy Tuhan. Ya, Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Teddy yang ada bersama kami. Kami merindukan kuasa Tuhan dinyatakan terus buat Pak Teddy. Amin. Kami rindu melihat mujizat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan buat Pak Teddy secara ajaib atas hidupnya. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong Pak Teddy Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan pelihara Pak Teddy sekeluarga sampai hari ini. Engkau yang telah pelihara keluarga ini. Tuhan kami imani terus kesembuhan. Pemulihan buat Pak Teddy secara sempurna. Amin. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan, Indonesia ada dalam proteksi tangan Tuhan yang sempurna. Amin. Kami berdoa Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, agar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Setiap kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Aparat pemerintahan, TNI, Polri, mereka yang menjaga keamanan negeri kami, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Amin. Segala hal yang tidak berkenan Tuhan akan terus singkapkan di negeri kami. Amin. Karena kami percaya Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Yes, amin. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Amin. Menuju kepada tahun emas. Menurut manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kami bawa bangsa kami Indonesia, negeri kami Indonesia yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal. Tuhan juga berkati Ko Acun bersama Ibu Eli ada bersama kami. Kau berkati terus pelayanannya, kehidupannya di Samarinda. Usahanya Kau berkati Tuhan terus. Tuhan tolong dia. Dan kami melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan Ko Acun sekeluarga selama dia ada di Samarinda. Amin. Tuhan yang tolong hidup keluarga ini Amin. sampai hari ini. Yes. Makasih Bapak, jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar Tuhan pimpin langkah hidup kami setiap hari. Karena kami butuh Tuhan. Ya. Kami butuh Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Berkati lingkungan kami. Berkati GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Ya. Berkati setiap para donatur yang setia mensupport GBK. Iya, Tuhan. Jemaat yang setia memberikan Tuhan persembahan mereka ke dalam kotak GBK. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Amin. Jemaat yang setia mengembalikan perpuluhan Tuhan berkati terus dengan limpah. Amin. Jemaat Tuhan yang terus menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati, karena apa yang mereka tabur itu mereka akan tuai dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami bersyukur, sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami mengucapkan pertama kali terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Dalam persembahan ini juga ada bazar. Dan boleh diinfokan bahwa Bazar Murah GBI Ruko Geraha Niaga akan dilaksanakan tanggal 7 Maret 2026. Mulai dari pukul 8 pagi sampai siang. Dan mohon dukungan jemaat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu dapat masukkan dalam amplop. Tapi Bapak Ibu kalau mau transfer, dapat transfer ke nomor rekening yang tertera di depan. BCA 526 033 7647 atas nama Kiki Cahyadi. Ini adalah rekening untuk kegiatan khusus gereja. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan.
Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat pukul 18.30 bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk mengikuti ibadah ini. Youth Pet Walker akan diadakan secara online pada hari Kamis pukul 7 malam. Link akan dibagikan sebelum ibadah dimulai. See you there! Ibadah raya pada hari Minggu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan pada hari Rabu ini. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi pada baptisan air dan pranikah telah dibuka kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau ingin melaksanakan pemberkatan nikah di GBI Ruko Gerahaniaga, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melayani di GBI Ruko Gerahaniaga. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnung hati ini, direnungan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang berhentiran, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang berhentian, tak akan tergantikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.